Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sartika dengan NIM 2410303888. Selamat datang di video saya. Pernahkah kita melihat sebuah kelompok berjalan tanpa arah atau justru maju dengan kompak dan percaya diri? Perbedaannya terletak pada satu hal, yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan bukan hanya tentang posisi, tetapi tentang kemampuan untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan memberi contoh bagi orang lain. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana seorang pemimpin mampu untuk menciptakan perubahan, mengambil keputusan, dan membangun tim yang solid. Baiklah, langsung saja kita masuk pada videonya. Nah, teman-teman, ada yang tahu tidak apa sih sebenarnya kepemimpinan itu? Nah, dengarkan penjelasan berikut. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan menggerakkan orang lain agar bekerja sama secara sukarela dalam mencapai tujuan bersama. Pemimpin tidak hanya berperan sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai motivator, komunikator, dan teladan bagi anggota tim atau organisasi. Baiklah, silakan simak contoh berikut. Nah, dari video tersebut dapat kita lihat bahwasanya pemimpin itu harus mampu mempengaruhi, mengarahkan, dan menggerakkan anggotanya untuk saling bekerja sama. Dari contoh sederhana tersebut menunjukkan bahwa pemimpin bukan hanya mengambil keputusan, tetapi juga motivator, pelindung, dan teladan yang peduli terhadap keselamatan anggotanya. Dengan kepemimpinan yang seperti ini, kerjasama dan kekompakan dapat tercapai karena setiap anggota merasa diperhatikan dan dihargai. Nah, dalam kepemimpinan ada yang disebut etika. Nah, mengapa etika ini penting dalam kepemimpinan? Etika penting karena menjadi landasan moral dan prinsip tindakan pemimpin. Dengan etika, yang pertama, pemimpin membangun kepercayaan dan kredibilitas di mata bawahan dan publik. Yang kedua, mencegah penyalahgunaan kekuasaan atau keputusan yang merugikan orang lain. Yang ketiga, membentuk budaya organisasi yang positif dengan menanamkan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Yang keempat, memastikan keberlanjutan organisasi. Karena kemampuan membuat keputusan yang etis akan menciptakan reputasi yang baik dan loyalitas anggota tim maupun masyarakat. Nah, dari video itu juga dapat kita lihat tindakan pemimpin semut yang segera menolong anggotanya, yang tidak hanya menunjukkan kepedulian, tetapi juga membangun kepercayaan dan kredibilitas di mata bawahannya atau kelompoknya. Ketika pemimpin menunjukkan sikap melindungi dan bertanggung jawab, ia mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwasanya setiap keputusan yang diambil tidak merugikan siapapun. Sikap seperti ini akan membentuk budaya kelompok yang positif, di mana nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab tumbuh di antara anggotanya. Dalam jangka panjang, kepemimpinan yang etis seperti ini akan menjaga keberlanjutan organisasi, karena anggota merasa aman, dihargai, dan akhirnya menjadi lebih loyal dan kompak dalam mencapai tujuan organisasi dan tujuan bersama. Nah, dalam kepemimpinan ada yang disebut dengan proses pengaruh dalam kepemimpinan. Nah, teman-teman tahu apakah itu? Nah, simak penjelasan berikut. Proses pengaruh adalah cara pemimpin menggerakkan dan mengarahkan pengikut melalui komunikasi, motivasi, dan keteladanan agar bekerja mencapai tujuan bersama. Nah, dari video tersebut menggambarkan proses pengaruh dalam kepemimpinan, yaitu bagaimana pemimpin mampu menggerakkan dan mengarahkan anggotanya melalui komunikasi yang cepat, motivasi untuk bertindak bersama, dan keteladanan dalam menghadapi bahaya. Dengan adanya pengaruh yang kuat dari pemimpin, para penguin dapat mengambil keputusan bersama secara serempak, bekerja selaras, dan akhirnya mencapai tujuan utama mereka, yaitu keselamatan. Dari contoh ini terlihat bahwa pemimpin yang efektif tidak hanya memerintah, tetapi mampu menuntun, menyatukan, dan mengarahkan kelompoknya menuju hasil yang baik. Nah, tahukah teman-teman apa itu kepemimpinan dalam organisasi? Nah, simak penjelasan berikut. Kepemimpinan dalam organisasi adalah kemampuan seseorang yang menduduki posisi tertentu untuk mempengaruhi anggota organisasi agar bekerja secara efektif menuju tujuan organisasi. Kepemimpinan menjadi elemen kunci dalam membangun budaya kerja, mengarahkan strategi, serta menjaga kinerja dan moral anggota. Fungsi kepemimpinan dalam organisasi yang pertama, mengarahkan, yaitu memberi arahan yang jelas terhadap visi dan misi organisasi. Yang kedua, motivasi, yaitu mendorong anggota untuk bekerja dengan semangat dan komitmen yang tinggi. Yang ketiga, mengkoordinasikan, yaitu menyelaraskan kegiatan antar bagian agar sinergis. Yang keempat, mengambil keputusan, yaitu menentukan langkah terbaik dalam menghadapi
masalah atau tantangan. Yang kelima, membangun budaya organisasi, yaitu menanamkan nilai-nilai dan norma positif. Nah, terlihat pada video tersebut bagaimana pemimpin semut menjalankan fungsi kepemimpinan dalam situasi nyata. Ketika sebuah daun jatuh dan menghalangi salah satu semut hingga membuatnya panik, pemimpin dengan segera memberikan arahan yang jelas untuk tetap tenang dan fokus. Hal ini sebagai bentuk pengarahan agar anggotanya tetap berada pada tujuan awal. Pemimpin itu juga memotivasi semut tersebut untuk tidak menyerah dan terus bergerak, yang menunjukkan bahwasanya pemimpin berperan menjaga semangat anggota ketika menghadapi hambatan. Selain itu, ia mengkoordinasikan gerakan dengan mengarahkan semut tersebut mencari jalur lain yang lebih aman dan tidak terhalang, sehingga proses kerja tetap berjalan efektif. Keputusannya untuk memilih rute berbeda merupakan contoh nyata dari fungsi decision making dalam menghadapi masalah. Dari tindakan tersebut, pemimpin semut juga membangun budaya kelompok yang positif, yaitu budaya saling membantu, tidak panik dalam menghadapi masalah, dan selalu mencari solusi. Nah, adapun peran utama kepemimpinan dalam organisasi, yaitu mengarahkan, memotivasi, dan mengkoordinasikan seluruh anggota agar bekerja bersama mencapai tujuan organisasi. Nah, contohnya dapat kita lihat dari dua cerita sebelumnya, yaitu yang pertama pada cerita Penguin, di mana pemimpin mengarahkan anggotanya untuk segera bergerak ke pinggir es saat ancaman datang, memotivasi mereka untuk tetap kompak dan mengkoordinasikan gerakan serempat sehingga semua selamat dari serangan ikan tersebut. Nah, begitu pula pada cerita semut, pemimpin tidak hanya memberikan arahan dalam barisan, tetapi juga memotivasi anggotanya untuk kembali dan menyelamatkan temannya yang terancam, serta mengkoordinasikan tindakan mereka agar berjalan teratur dan efektif. Kedua cerita ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang baik mampu menyatukan kelompok, menggerakkan mereka dalam satu tujuan, dan memastikan setiap tindakan dilakukan dengan kerjasama. Nah, ada 3 fungsi kepemimpinan dalam organisasi. Yang pertama, mengarahkan, yaitu pemimpin berfungsi memberikan arahan dan petunjuk kepada anggota organisasi agar setiap kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan pengarahan yang jelas, bawahan memahami tugas, tanggung jawab, serta cara mencapai hasil kerja yang diharapkan. Yang kedua, motivasi, di mana pemimpin harus mampu menumbuhkan semangat kerja, rasa percaya diri, dan komitmen anggota tim. Motivasi dapat diberikan melalui penghargaan, dukungan, dan perhatian terhadap kebutuhan karyawan, sehingga mereka bekerja dengan antusias dan produktif. Yang ketiga, mengambil keputusan atau decision making, di mana pemimpin berperan penting dalam menentukan arah dan kebijakan organisasi melalui pengambilan keputusan yang tepat. Keputusan yang baik akan mempengaruhi efektivitas kerja tim dan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Terlihat pada video tersebut bagaimana pemimpin kepiting menjalankan fungsi kepemimpinan dalam situasi krisis. Ketika seekor elang datang dan berusaha memangsa salah satu anggotanya, pemimpin kepiting segera mengarahkan kelompoknya untuk berkumpul dan mengangkat sabit mereka ke atas sebagai bentuk pertahanan. Arahan yang jelas ini memastikan bahwa seluruh anggota tahu apa yang harus dilakukan demi keselamatan bersama. Selain itu, tindakan cepat pemimpin juga memotivasi anggota kepiting lainnya untuk tidak panik, tetap kompak, dan berani menghadapi ancaman, sehingga mereka bekerja dengan semangat dan rasa percaya diri. Pemimpin kepiting kemudian melakukan pengambilan keputusan yang tepat, yaitu memilih strategi bertahan secara kolektif dan bukan melarikan diri secara terpisah. Keputusan ini terbukti efektif karena dengan kerjasama mereka, elang tersebut kehilangan beberapa bulunya dan gagal memangsa kepiting yang menjadi target. Cerita ini menunjukkan bahwasanya kepemimpinan yang baik harus mampu memberi arahan, membangkitkan semangat, dan membuat keputusan cepat yang dapat melindungi dan mengarahkan kelompok menuju hasil yang aman dan sukses. Nah, teman-teman tahu tidak mengapa gaya kepemimpinan transformasional dianggap paling efektif di era modern? Karena pemimpin transformasional mampu menginspirasi dan memotivasi anggota untuk berinovasi, beradaptasi, dan tumbuh bersama organisasi. Sebagai contoh, seorang ketua organisasi kampus mendorong anggotanya untuk membuat proyek kreatif, misalnya program Smart Campus yang berbasis digital. Ia tidak hanya memberi arahan, tetapi juga menginspirasi anggota dengan visi yang jelas, yaitu kita bisa membuat kampus lebih efisien dan ramah lingkungan melalui inovasi kita. Ia memotivasi anggota untuk belajar teknologi baru, bereksperimen dengan ide-ide segar, dan bekerja sama lintas divisi. Hasilnya, anggota merasa termotivasi, ide-ide baru muncul, dan proyek berhasil diterapkan di kampus.
Nah, adapun ciri-ciri yang umumnya harus dimiliki oleh seorang pemimpin menurut teori sifat. Yang pertama, kecerdasan, yaitu seorang pemimpin mampu berpikir logis dan cepat dalam mengambil keputusan. Yang kedua, kepercayaan diri atau self-confidence, yaitu yakin terhadap kemampuan diri sendiri. Yang ketiga, integritas, yaitu konsisten antara perkataan dan perbuatan. Yang keempat, keberanian, yaitu seorang pemimpin harus mampu untuk mengambil resiko dan tanggung jawab. Yang kelima, komunikatif, pemimpin harus mampu menyampaikan gagasan dengan jelas. Yang keenam, inisiatif, pemimpin harus mampu bertindak tanpa harus menunggu perintah. Dalam cerita Minions yang berusaha mencabut barang lampu, terlihat jelas bagaimana salah satu Minion menunjukkan berbagai ciri kepemimpinan. Ketika ia tidak mampu mencapai lampu karena terlalu tinggi, ia menggunakan kecerdasannya untuk berpikir logis, yaitu memanggil beberapa teman agar bisa saling menopang. Ia juga menunjukkan kepercayaan diri, yakin bahwa dengan bantuan tim, tugas tersebut bisa dicapai. Tindakan ini mencerminkan inisiatif karena ia tidak menunggu perintah dari siapapun, melainkan langsung bertindak mencari solusi. Ketika jumlah teman yang membantu masih belum cukup, ia mengambil langkah berikutnya dengan memanggil lebih banyak minion. Nah, ini sebuah bentuk keberanian untuk mencoba cara baru dan menghadapi kegagalan kecil tanpa takut. Setelah akhirnya mencapai balon, ia tetap menjaga komunikasi yang jelas dan mengarahkan teman-temannya untuk ikut berputar agar balon lampu tersebut dapat dilepaskan. Selama proses itu, ia menunjukkan integritas dengan konsisten melakukan tindakan dengan sesuai apa yang ia arahkan kepada teman-temannya. Nah, dari cerita ini menunjukkan bahwasanya pemimpin tidak harus sempurna, tetapi mampu berpikir logis, cerdas, percaya diri, dan berkomunikasi dengan baik. Nah, adapun ciri-ciri kepemimpinan di era digital. Kepemimpinan di era digital ditandai dengan kemampuan pemimpin dengan memanfaatkan teknologi dan data untuk mendukung pengambilan keputusan serta meningkatkan efektivitas organisasi. Adapun ciri-cirinya antara lain yang pertama, adaptif terhadap perubahan teknologi, yaitu mampu menyesuaikan strategi kerja dengan perkembangan digital. Contohnya, ketua organisasi kampus mengganti metode absensi manual ke absensi berbasis Google Form agar lebih cepat, akurat, dan mudah diakses. Yang kedua, kolaboratif dan terbuka, yaitu membangun kerjasama lintas tim dan lintas platform digital. Contoh, pemimpin membuat grup kerja lintas divisi menggunakan aplikasi seperti Microsoft, sehingga anggota dari divisi lain seperti divisi acara, publikasi, dan logistik bisa bekerja sama secara transparan. Dalam hal ini juga membuat ruang diskusi ide tanpa memandang jabatan. Yang ketiga, berbasis data, yaitu menggunakan analisis data untuk membuat keputusan yang lebih akurat. Contoh, sebelum menentukan tema acara besar kampus, pemimpin melakukan survei kepada mahasiswa dan menganalisis hasilnya. Misalnya, 60% memilih topik karir. Nah, berarti keputusan yang diambil bukan berdasarkan feeling, tetapi dari data yang valid. Yang keempat, komunikasi digital yang efektif, yaitu memanfaatkan media sosial untuk berinteraksi dengan anggota organisasi. Contoh, pemimpin rutin memberikan update kegiatan, misalnya melalui Instagram atau media sosial seperti Google Meet, grup WhatsApp, dengan membuat pesanan singkat, jelas, dan menggunakan infografis agar mudah dipahami oleh anggota. Yang kelima, informatif dan kreatif, yaitu mendorong penggunaan teknologi untuk menciptakan solusi baru dalam organisasi. Contoh, pemimpin mendorong penggunaan teknologi seperti Canva untuk membuat poster cepat, menggunakan AI untuk merancang konsep acara, atau membuat sistem pendaftaran event berbasis QR kode agar lebih modern dan efisien. Nah, adapun nilai moral utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin publik. 3 nilai moral utama yang pertama adalah kejujuran atau honesty, di mana pemimpin harus menyampaikan informasi yang benar dan tidak menipu masyarakat atau bawahan. Yang kedua, tanggung jawab atau responsibility, di mana pemimpin bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang diambil serta dampaknya terhadap masyarakat. Yang ketiga, ada keadilan atau fairness, di mana pemimpin harus bersikap adil, tidak memihak, dan memperlakukan semua pihak dengan setara. Silakan simak contoh berikut. Nah, pada video terlihat sekumpulan semut yang berbaris membawa makanan dan terlihat bagaimana pemimpin semut menerapkan nilai-nilai moral dalam kepemimpinan. Salah satu semut panik karena jalannya terhalang daun. Nah, dengan cepat pemimpin semut memberikan arahan yang jujur dan benar tentang kondisi yang dihadapi, tanpa menenangkan dengan kebohongan atau janji palsu. Ini mencerminkan nilai kejujuran. Pemimpin tersebut juga menunjukkan tanggung jawab dengan segera membantu anggotanya menemukan solusi yang aman dan efektif, yaitu dengan mengarahkan untuk mengambil jalan lain agar tetap bisa sampai pada tujuan.
Ia tidak membiarkan anggotanya menghadapi masalah sendirian. Selain itu, pemimpin semut bersikap adil dengan memperlakukan setiap anggota secara setara. Ia membantu bukan karena favoritisme, tetapi karena setiap anggota berhak mendapatkan dukungan yang sama ketika menghadapi hambatan ataupun tantangan. Melihat tindakan ini, terlihat bahwa kepemimpinan yang bermoral tidak hanya memerintah, tetapi juga membimbing dengan jujur, bertanggung jawab terhadap keselamatan anggota, dan memperlakukan semua secara adil. Baiklah, itulah tadi penjelasan saya mengenai kepemimpinan. Dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin yang baik harus memiliki integritas, mampu berkomunikasi dengan jelas, serta membuat keputusan yang tepat dan dapat memotivasi dan mengarahkan anggota timnya. Pemimpin bukan hanya tentang memegang jabatan, tetapi siapa yang mampu memberikan pengaruh positif. Dengan kepemimpinan yang baik, organisasi, kelompok, maupun masyarakat dapat bekerja dan bergerak lebih efektif, terarah, dan siap menghadapi tantangan. Baiklah, sekian dari saya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.